ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, ahibatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di dalam bab yang pertama. Penulis matan kitab Tauhid mengatakan Kitabut Tauhid, kitab Tauhid. Kemudian setelah itu penulis matan kitab Tauhid, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Taib. Penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, bil jarri utifa ala tauhid wa atau atfun ala tauhid wa yajuzu raf'u ala al-ibtida'. Artinya wa qaulillahi ta'ala, qauli, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sama saja, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan harakat jar, yaitu harakat kasrah, wa qauli? Ini adalah ataf ataupun gandengan atas kitab tauhid sebelumnya. Kitab tauhid. Dan juga boleh dengan wa qaulu diberikan harakat dhammah, karena
dianggap sebagai permulaan kata. Wa qaulullahi ta'ala. Bisa seperti itu. Kemudian setelah itu penulis Fathul Majid mengatakan, qala Syekhul Islami al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinatir rusul. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini lebih tepatnya beliau ucapkan di dalam kitab Al-Ubudiyah atau Risalah Al-Ubudiyah yang disebutkan di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan ibadah adalah taat kepada Allah dengan mengerjakan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan para rasul. Nah, kenapa penulis menyebutkan dan mendefinisikan ibadah? Karena kan di dalam ayat disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kata-kata ibadah ini yang kemudian dijelaskan. Apa sih ibadah? Ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Ingat itu. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Caranya mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan-lisan para rasul. Itulah pengertian ibadah. Ya. Kemudian waqala aidan al-ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang artinya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah juga mengatakan tentang ibadah adalah kata. Ibadah adalah kata yang mencakup setiap apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau yang lahir ataupun yang batin. Dan inilah pengertian ibadah yang jami' mani', yang komprehensif, yang menyeluruh. Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perbuatan ataupun ucapan, perbuatan yang lahir, yang dalam hati, ataupun yang batin ataupun yang lahir, maksud saya. Nah, dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis mengatakan, jadi kalau berdasarkan pengertian ini, ibadah bukan hanya ritual-ritual yang ada praktiknya, seperti sholat, ada takbiratul ihram, mengangkat tangan, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, ya. Kemudian ada puasa, ada praktiknya juga. Kemudian ada haji, ada zakat, ada praktiknya. Ibadah bukan hanya terbatas itu saja, tetapi apa saja yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan-lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu ibadah. Kemudian apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan seperti kita menasihati orang, berzikir, berdoa, kita beramar ma'ruf, nahi mungkar, maka itu ibadah. Ya, karena jika itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga baik itu perbuatan bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang non praktis tetapi bernilai dicintai dan diridhai oleh Allah, seperti nuntun orang,
buta menyeberang jalan, membantu mengangkat barang seseorang yang memerlukan bantuan, kemudian juga menolong orang, menghilangkan kesedihan orang lain, itu ibadah. Tersenyum itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, ini patut kita perhatikan bahwa ibadah inilah tujuan utama penciptaan kita. Dan beribadah kepada Allah adalah tujuan utama penciptaan kita. Kita diciptakan untuk ibadah dan ibadahnya hanya kepada Allah. Itulah tujuan utama untuk penciptaan kita. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini terdapat penjelasan tauhid dari sisi bahwa para ulama salaf saleh ketika menafsiri ayat illa liya'budun, kan ayatnya berbunyi wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Para ulama salaf ketika menafsiri ayat yang artinya tadi kecuali untuk beribadah kepadaku, mereka mengatakan illa liyuwahhidun, kecuali untuk mentauhidkan aku. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan dalil tauhid. Ayat ini menunjukkan dalil tauhid, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka diutus hanya untuk mendakwahkan tauhid yang paling besar. Ya, dakwah tauhid yang paling besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kalau saya katakan penulis, berarti dia adalah penulis kitab Fathul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa madaruha ala khamsi asyrata qa'idatan. Man kammalaha kammala maratiba al-ubudiyah wa madaruha ala 15 qa'idatan. Dan sumbernya ala 15 qa'idah. Sumbernya ada pada 15 kaidah. Artinya ibadah tersebut ada 15 kaidah. Siapa yang menyempurnakannya, maka berarti dia sudah menyempurnakan tingkatan-tingkatan penghambaan diri, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa bayanu dzalika anna al-ibadata munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Dan penjelasan akan hal itu adalah bahwa ibadah itu terbagi. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh. Ya, ibadah-ibadah ini semua hanya diberikan kepada Allah. Wal ahkamul lati lil ubudiyyati khamsatun. Wajibun wa mustahabbun wa haramun wa makruhun wa mubahun. Wa hunna likulli wahidin minal qalbi wal lisani wal jawarihi. Dan hukum-hukum yang dimiliki oleh peribadatan ada 5. Hukum-hukum yang dimiliki oleh peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5. Ada wajib, ada mustahab, dianjurkan, ada haram, ada makruh, ada mubah. Dan 5 ini setiap satu darinya adalah baik dari hati, dari lisan ataupun dari anggota tubuh. Nah, ini tentang ibadah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata tentang ibadah juga. Aslul ibadati at-tadhallulu wal khudu'. Yang artinya pokok ibadah adalah perendahan hati atau perendahan diri dan ketundukan.
Nah, ini asal pokok ibadah hamba-hambanya dinamakan sebagai ibadah-ibadah. Jadi sholat itu ibadah karena tugas dari Allah untuk hambanya. Puasa Ramadan itu ibadah. Kenapa? Karena tugas dari Allah untuk hambanya. Ini ibadah semua. Kemudian kalau yang bukan ritual, misalkan seperti berbakti kepada orang tua, menolong orang, berbuat baik kepada tetangga, menjaga para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, kemudian beliau mengatakan, adapun makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ini adalah hikmah penciptaan mereka, penciptaan manusia dan jin. Nah, saya ingin mengatakan dengan mengenali hikmah ini, kita insyaallah ta'ala selalu di dalam jalan petunjuk. Kalau orang ada melenceng, bermaksiat, maka dia ingat kembali hikmah penciptaannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan kembali lurus. Melenceng lagi, ya, meremehkan kewajiban, melalaikan kewajiban, dia ingat bahwa tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah kepada Allah, maka dia ingat hikmah itu, dia kembali lagi lurus. Jadi penting untuk mengenal akan tujuan penciptaan itu. Qultu wa hiya al-hikmah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Kata Syekh penulis Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Ini adalah hikmah yang sesuai dengan syariat dan ajaran agama, harus selalu diingat. Saya pesan kepada para pemirsa, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, jika kita mulai malas, sering melalaikan kewajiban atau meremehkan, sering melanggar larangan, maka ingat hikmah penciptaan kita. Saya ini di dunia diciptakan oleh Allah untuk apa ya? Gitu. Ingat hikmah penciptaan kita. Ya, ingat hikmah penciptaan kita, yaitu untuk beribadah, tidak ada lain. Maka pada saat itu kalau sudah ingat hikmah penciptaan, kita akan lurus kembali. Nanti mungkin kita terseret lagi kepada maksiat, ingat hikmah penciptaan kita, lurus kembali. Ya, baik itu di dalam perkara mengerjakan kewajiban ataupun melanggar larangan. Ya, maka kalau orang ingat hikmah penciptaan, dia akan lurus dan selalu berusaha untuk lurus. Ya. Manusia tidak lepas dari dosa, pasti itu. Manusia berdosa itu pasti. Tetapi kalau sudah berdosa dan kemudian mengingat kembali hikmah penciptaannya, maka dia akan lurus kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, qala al-Imad Ibnu Katsir, wa ibadatuhu hiya ta'atuhu bi fi'lil ma'mur wa tarkul mahdzur. وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. Yang artinya, Al-Imad Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir yang mempunyai tafsir Quran Al-Azim atau yang dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan, dan peribadatan kepada Allah maksudnya adalah ketaatan kepadanya dengan cara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah hakikat ajaran Islam. Yang mana makna Islam adalah berserah diri kepada Allah semata, mentauhidkan Allah, yang mengandung puncak ketundukan, puncak perendahan diri, puncak kepatuhan. Nah, itu yang disebut dengan ibadah. Ya, jadi orang beribadah dia berarti sama dengan bertauhid, dan ibadah tauhid itu adalah mengerjakan keislaman. Yang mana Islam itu adalah berserah diri hanya kepada Allah. Ya, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana kalau dalam berserah diri itu mengandung seluruh puncak kepatuhan, puncak perendahan diri, puncak ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud daripada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang saya katakan, kalau orang sudah selalu mengingat hikmah syar'iyyah diniyah, hikmah yang disyariatkan di dalam ajaran Islam tentang penciptaannya, maka dia akan senantiasa lurus beribadah selalu kepada Allah, dan dalam ibadahnya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa qala aidan fi tafsir hadhihi al-ayah wa ma'na al-ayati anna Allah ta'ala khalaqa al-ibada liya'buduhu wahdahu la syarika lah, faman ata'ahu jazahu atamma al-jazaa wa man 'asahu 'adzabahu ashadda al-'adzab, wa akhbara annahu ghairu muhtajin ilaihim bal humul fuqara ilaihi fi jami' ahwalihim fa huwa khaliquhum. Menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, tiada sekutu bagi Allah. Maka siapa yang mati Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran dengan sempurna. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka niscaya Allah akan hukum dengan siksa yang pedih. Dan Allah juga mengabarkan bahwa Allah tidak memerlukan mereka. Ya, karena lanjutan ayat tersebut seperti itu. Ma uridu minhum min rizq. Aku tidak menginginkan dari hamba-hambaku rizki. Jadi mereka beribadah itu adalah perintah. Katsir, hamba-hambalah yang sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan mereka. Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah. Terutama kita dalam keadaan seperti ini dengan tersebarnya penyakit COVID-19, maka kita harus memahami baik-baik tentang ini. Hambalah yang sangat memerlukan Allah. Hambalah yang sangat fakir terhadap Allah dalam setiap keadaan. Ya, ini menjadikan kita akhirnya tegar, tetap sabar dalam kesulitan, tetap. Kemudian penulis mengatakan, wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fil ayah, illa li'amurahum an ya'buduni wa ad'uuhum ila ibadati. Wa qala Mujahidun illa li'amurahum wa anhahum, ikhtarahu az-Zajjaj wa Syekhul Islam. Kemudian penulis membawakan perkataan para ulama salaf saleh, dan ini yang menjadi syiar dakwah kita, yaitu berusaha memahami ayat dan hadis berdasarkan pemahaman para salaf saleh. Siapa itu? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ketika beliau masih muda, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau adalah pemuda ya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, illa kecuali aku untuk memerintahkan mereka agar beribadah kepadaku, dan aku ajak mereka agar beribadah kepadaku. Nah, itu maksudnya. Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah, para ulama mengatakan idza ja'aka an Mujahid fahasb. Jika datang dari Mujahid sebuah tafsiran, maka cukupkan dengan tafsiran itu. Karena beliau adalah murid dari ulama-ulama besar ahli tafsir. Ya, seorang tabi'i. Maka beliau mengatakan yang dimaksud dengan illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kecuali untuk aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Jadi yang dimaksud ibadah adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Nah, ini dia. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Az-Zajjaj dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Taib. Qala al-musannif rahimahullah wa yadullu ala hadza qawlu ayahsabul insanu an yutraka sudan. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah
bahwa makna ibadah adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, yaitu bahwa manusia tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan sia-sia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sudah? Sudah artinya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak dilarang. Enggak. Nah, makanya ini menjadi pelajaran bagi sebagian manusia yang mengatakan, sudahlah, kita ini hidup di dunia have fun aja dulu, perkara-perkara agama nanti aja dulu, kalau sudah mau mati, sudah tua, baru kita have fun aja dulu, santai-santai dulu. Ini tidak benar, ya. Allah tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. La yu'mar wa la yunha, tidak ada perintah, tidak ada larangan, enggak. Itu berarti Allah menciptakan kita tidak hikmah kalau seandainya tidak ada perintah, tidak ada larangan. Ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sia-sia. Pasti ada perintah, pasti ada larangan. Nah, ini. Dan fasilitas yang dia miliki, tetapi tidak tahu tujuan hidup. Akhirnya narkoba, akhirnya mengerjakan hal-hal yang tercela karena tidak tahu tujuan hidup. Seperti misalkan orang-orang yang merusak diri. Kan di media sosial terlihat orang-orang yang merusak dirinya. Bagus-bagus ini wajah diberikan seperti oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Hidung seperti ini bagus-bagus, dipotong. Subhanallah. Bibir ya bagus-bagus, telinga dipotong. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia sudah tidak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi sekali lagi saya katakan, mengetahui hikmah penciptaan kita, hikmah penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka ini menghilangkan perasaan stres di dalam diri, menghilangkan perasaan gabut di dalam diri. Bahasa anak-anak muda, ya, aduh ngapain ya, nggak ada kayak rebah. Allah alaihi wasallam bersabda, laisa al-ghina an kathratil 'ard, walakin al-ghina ghina an-nafs. Bukanlah kebahagiaan sebenarnya ada pada hati. Orang dia mungkin dilihat oleh manusia miskin, keadaan ekonominya menengah ke bawah, tetapi dia bahagia. Tidur di atas lantai tanpa bantal pun dia bisa tidur. Sedangkan orang yang rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, dia terkadang gelisah, gundah, resah. Kenapa? Karena dia tidak bahagia. Padahal semua fasilitas kehidupan dia miliki. Ini menunjukkan bahwasanya harta tidak dapat memberikan kebahagiaan hakiki. Tetapi harta bisa menjadikan seseorang bahagia dengan cara dia meletakkannya di jalan Allah. Saya ulangi, harta tidak dapatan kepada Allah. Intinya berarti ada pada ketaatan. Kapan kita bisa taat? Ketika kita tahu tujuan hidup. Kapan kita bisa taat? Ketika kita tahu hakikat, hikmah dari penciptaan kita sebagai manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kadang gara-gara ingin dirinya perfect, dia harus pakai implan sana, implan sini, bahkan di sini dikasih implan, sini kasih implan, hanya ingin terlihat bentuknya
bagus di hadapan manusia, tapi hatinya tidak tenang, hatinya tidak bahagia, dan letak kebahagiaan ada pada hati. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala al-musannif rahimahullah wa qala fil Qur'ani fi ghairi mawdhi' u'budu rabbakum ittaqu rabbakum faqad amarahum bima khuliqu lah wa arsala ar-rusula bidzalik wa hadzal ma'na huwa alladhi qasada bil ayati qat'an wa huwa alladhi yafhamuhu jamaahirul muslimin wa yahtajjuna bil ayati alaihi. Yang artinya, dan berkata Allah berfirman di dalam Al-Quran pada banyak tempat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 21. Beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Kemudian takwalah kalian kepada Tuhan kalian, surah An-Nisa ayat 1. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka untuk mengerjakan apa yang merupakan tujuan penciptaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk mendakwahkan hal tersebut. Dan makna ini adalah makna yang dimaksudkan pada ayat. Ya, ini secara pasti. Dan inilah yang dipahami oleh kebanyakan para ulama. Dan mereka berdalil dengan ayat ini atas itu. Yaitu atas bahwa penciptaan jin dan manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala wa hadhihi al-ayatu tushbihu qaulahu ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah thumma qad yuta' wa qad yu'sa wa kadzalika ma khalaqahum illa li'ibadatihi thumma qad ya'budun wa qad la ya'budun. Yang artinya, dan ayat ini persis seperti surat An-Nisa ayat 64 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Tujuan penciptaannya itu. Tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk kita beribadah kepada Allah. Tujuan diutus para rasul adalah untuk ditaati. Nah, kadang tujuan ini tercapai, kadang tidak. Buktinya apa? Ada yang bermaksiat, ada yang taat, ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Tapi tujuan penciptaan jin dan manusia, tujuan pengutusan para rasul adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusianya kadang ada yang taat, ada yang tidak, ada yang bermaksiat, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Wa huwa subhanahu lam yaqul innahu fa'ala al-awwal wa huwa khalaqahum liyaf'ala bihim kullahum ats-tsani wa huwa ibadatuhu. Wa huwa khalaqahum li yuf'ala bihim kulluhum ats-tsani wa huwa ibadatuhu walakin dzakara annahu fa'ala al-awwal liyaf'alu hum ats-tsani fayakunu humul fa'ilina lah fayahsulu lahum bi fi'lihi sa'adatuhum wa yahsulu ma yuhibbuhu wa yardhahu minhu wa lahum. Artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan pada ayat ini bahwa Allah mengerjakan yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka agar Allah membuat mereka seluruhnya
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Allah tidak mengatakan demikian. Jadi gini. Kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Baik. Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti Allah kemudian menjadikan seluruh jin, seluruh manusia akhirnya beribadah kepada Allah. Allah cuma menyebutkan bahwa tujuan dan hakikat serta hikmah penciptaan jin manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Bukan berarti Allah kemudian mengerjakan dan membuat seluruh jin dan manusia beribadah kepada Allah. Buktinya masih ada yang bermaksiat, buktinya masih ada yang tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud adalah Allah menciptakan jin dan manusia agar mereka nih, para jin dan manusia ini, untuk beribadah kepada Allah. Makanya manusia dan jin yang mengerjakan ibadah tersebut agar mereka mendapat fayahsulu lahum bi fi'li sa'adatahum. Akhirnya mereka mendapatkan kebahagiaan dengan ibadah tersebut. Dan mereka akhirnya mendapatkan apa yang dan terjadilah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mereka. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika ada ayat seperti ini nanti seluruh manusia, seluruh jin beribadah, tidak. Tetapi tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang melakukan ibadah tersebut ya manusianya, ya jinnya, dan jin dan manusia ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah. Ya, kalau manusianya beribadah maka dia dapat kebahagiaan dan Allah ridha kepadanya. Kalau manusia yang tidak beribadah maka mendapat kesengsaraan dan Allah murka kepadanya. Nah, itu maksudnya. Wa yashhadu li hadzal ma'na ma tawatarat bihi al-ahaditsu faminha ma akhrajahu Muslimun fi sahihi an Anas bin Malik radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى منه من توحيده وألا يشركه شيئا فخالف ما أراده الله منه وأشرك به غيره وهذه هي الإرادة الشرعية دينية كما تقدم. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah apa yang disebutkan secara mutawatir dari hadis-hadis, yaitu bahwasanya Allah menciptakan manusia dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya, dan Allah berfirman begini, jika kamu memiliki dunia dan seisinya, apakah kamu mau membayar siksa yang kamu hadapi sekarang dengan dunia dan seisinya? Maka penghuni neraka yang paling ringan tersebut mengatakan, iya. Kemudian aku mau bayar agar aku terlepas dari siksa ini, padahal dunia dan seisinya. Maka kemudian Allah berfirman, sungguh aku menginginkan darimu yang lebih ringan dari ini saat kamu masih di dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam, yaitu Allah menginginkan kamu jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku tidak akan masukkanmu ke dalam neraka. Tetapi akhirnya kamu enggan kecuali kamu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa manusia tujuan penciptaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ada manusia yang kemudian dia taat, ada manusia yang kemudian dia tidak taat. Ya, bahkan melakukan kesyirikan. Maka orang yang musyrik ini telah menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, yaitu berupa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dan dia menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut dengan keinginan syariat secara agama. Nah, saya ingin menjelaskan ini yang sering orang salah paham. Ada kasus, ada orang mengerjakan ketaatan. Maka ketika ditanya, orang ini sholat, puasa, zakat, haji, itu kehendak Allah enggak? Kehendak Allah. Ya, kehendak Allah. Kemudian ada orang mengerjakan kemaksiatan, melakukan kesyirikan, membunuh, berzina, minum khamar, berjudi, mencuri, dan lain-lainnya dari dosa-dosa. Maka ketika ditanya, apakah ini kehendak Allah atau enggak? Maka jawabannya adalah kehendak Allah. Loh, kok Allah menghendaki keburukan, kemaksiatan? Nah, di sini penjelasannya. Yang tadi ketaatan, Allah itu atas kehendak Allah. Dan kehendak itu disebut dengan al-iradah asy-syar'iyyah ad-diniyah. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Kehendak Allah ini kadang bisa terjadi, kadang bisa tidak terjadi. Allah menghendaki seluruh manusia beribadah kepada dirinya. Jangan ada yang kafir, jangan ada yang musyrik. Tetapi ternyata ada yang kafir, ada yang musyrik. Bahkan ada yang ngaku jadi Tuhan. Nah, ini namanya iradah syar'iyyah diniyah. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Islam. Di sana ada al-iradah kauniyah. Ada iradah penciptaan, pengaturan. Ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas iradah kauniyah, ya, qadariyah. Atas kehendak Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jadi orang ketika Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah dia. Fayakun. Apakah itu ketaatan, apakah itu kemaksiatan? Karena semua yang terjadi atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi jangan bingung. Ini namanya yang tadi orang ada yang sholat, ada yang tidak sholat. Allah menginginkan semuanya sholat. Keinginan ini namanya iradah syar'iyyah diniyah. Iradah yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Ya. Tetapi ketika Allah menginginkan sesuatu terjadi dan Allah mengatakan kun, jadi, maka jadilah. Maka ini namanya iradah kauniyah qadariyah. Iradah yang menunjukkan kekuasaan Allah dan juga penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kaitannya dengan ayat yang kita baca tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kecuali untuk beribadah kepadaku itu adalah iradah syar'iyyah diniyah. Iradah, keinginan yang sesuai dengan syariat dan agama. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik. Ada yang muslim, ada yang mukmin. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Kemudian penulis mengatakan fabayyana al-iradata asy-syar'iyyah ad-diniyah wal iradata al-kauniyah al-qadariyah umumun wa khususun mutlaq
yajtami'ani fi haqqil mukhlis al-muti' wa tanfaridul irada al-kauniyah qadariyah fi haqqil 'asi fafham dzalika tanju min jahalati arbabil kalam wa tabi'ihim. Maka Allah menjelaskan, ia menjelaskan bahwa ada namanya iradah syar'iyyah diniyah. Dihafal itu ya, para pendengar sekalian, pemirsa sekalian, dihafal itu. Iradah syar'iyyah diniyah, keinginan yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Ada namanya al-iradah al-kauniyah al-qadariyah. Ya, keinginan yang berdasarkan kuasa dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara dua iradah ini ada keumuman, masing-masing mempunyai keumuman, dan ada kekhususan secara mutlak. Ya. Kedua-duanya berkumpul dalam keadaan orang yang ikhlas dan taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat, dia hanya ikhlas murni tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam dirinya berarti terkumpul dua iradah Allah. Iradah Allah yang syar'iyah diniyah, Allah memang menginginkan seperti itu karena itu yang sesuai dengan syariat Islam, dan itu atas kehendak Allah. Atas kuasa Allah itu terjadi. Takbiratul ihram kita tidak bisa mengangkat kecuali dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasakan kita untuk mengangkat, maka kita akhirnya berkuasa untuk mengangkat tangan. Allah kuasakan kita untuk puasa, maka akhirnya kita kuasa untuk berpuasa. Jadi saat orang mengerjakan keikhlasan, ketaatan, maka terkumpul di dalam dirinya dua keinginan Allah. Keinginan yang sesuai dengan syariat Islam, Allah menginginkan memang seperti itu hamba. Dan yang kedua, keinginan berupa kekuasaan dan pengaturan Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Nah, adapun kalau ada orang bermaksiat, melakukan kesyirikan, perbuatan bid'ah, membunuh, mencuri, berzina, ya, minum khamar, berjudi dan lain-lainnya, maka berarti ini hanya ada satu iradah. Satu iradah. Apa itu? Kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya, kehendak Allah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kemudian penulis mengatakan, pahamilah itu, niscaya kamu akan selamat dari penyimpangan orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Orang-orang yang mengikuti ilmu kalam. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", maka ini ada semacam pembatasan. Ya. Pembatasan. Apa itu? Ketika Allah berfirman, "Ma khalaqtu", ma di situ adalah peniadaan. Kemudian tidaklah dalam bahasa Indonesianya, kuciptakan jin dan manusia, illa di sini adalah pengecualian. Apabila peniadaan setelahnya di pengecualian menunjukkan kepada pembatasan, ya, yang berarti aku menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan utama, yaitu beribadah. Tidak ada tujuan lain. Maka ini pembatasan tujuan penciptaan makhluk, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah selesai para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dalil pertama yang dibawakan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari hafizahullahu taala. Naam.
Ustaz Barakallahu wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kasih dan hidayah untuk kita bisa mengerti, memahami dan juga mengamalkan setiap pelajaran yang kita peroleh melalui majelis seperti ini. Selanjutnya saya berikan kesempatan bagi anda yang bertanya, silakan 218236543 atau melalui Sinar 0819899543. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat terkait hakikat kehidupan dalam Islam ini, mana yang lebih diutamakan antara dunia atau akhirat terlebih dahulu. Assalamualaikum, mohon bimbingan Ustaz, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang kita harus lakukan dalam memahami bagaimana seorang muslim hidup di dunia ini adalah bahwa hidup di dunia adalah proses untuk mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian dari dunia. Jadi tujuan utamanya adalah akhirat. Bagaimana dia bisa selamat, masuk surga, dan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti selama di dunia dia berusaha mengerjakan apapun, baik ucapan, perbuatan yang merupakan proses pengumpulan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dan pembicaraan seperti ini bukan berarti kemudian seseorang hanya duduk di atas sejadah, sholat, ataupun berzikir, ataupun berdoa saja, tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas duniawi. Akan tetapi dia tetap mengerjakan aktivitas-aktivitas duniawi, tetapi semuanya dia tujukan, dia maksudkan agar bisa beribadah kepada Allah sehingga mendapatkan ganjaran pahala dari Allah yang merupakan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Begitu cara memahami prinsip hidup bagi seorang muslim. Dan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah." Saya ulangi, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan di kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, yang dimaksud dari ayat ini adalah seseorang menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencari pahala, mengumpulkan bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, itu yang dimaksud, ya, wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ibu bertanya, Ustaz, ini misalnya beberapa dari kita mengalami kesusahan hidup dan sering kita dengar keluh kesah dari teman. Ada juga hal yang tidak terima dengan kenyataan dengan meninggalnya saudara dan sanak famili. Dan terkadang dengan ributnya di medsos dan sebagainya, kita akan percaya dengan orang tidak percaya,
dan yang mematuhi tidak mematuhi. Bagaimana tadi Allah yang sedang menimpa kita Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ini pertanyaan sangat bagus dan saya lihat dari pertanyaan ini ada dua permasalahan yang penting harus dibahas dan harus dijelaskan kepada kaum muslimin. Pertama, yaitu permasalahan tentang memberitahukan penyakit yang diderita atau musibah yang didapat, baik itu keluarganya yang meninggal atau dirinya yang sedang dia terkena penyakit. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, permasalahan yang pertama yaitu memberitahukan dirinya tentang penyakit yang dia dapati di dalam kehidupannya. Terutama dia sekarang mungkin mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkonfirmasi positif COVID-19. Bolehkah berdasarkan ajaran Islam untuk memberitahukannya di media sosial? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan penjelasan para ulama rahimahumullahu taala, maka mengadukan musibah yang dia dapat, kemudian menulis status tentang terkonfirmasi positif COVID-19 misalkan, atau penyakit apapun. Ada dua keadaan dalam hal ini. Keadaan yang pertama yaitu hal tersebut dia lakukan untuk memberitahukan keadaannya. Atau dia lakukan untuk mengurangi beban dirinya disebabkan karena rasa sakit yang dia derita. Maka ini tidak mengapa dan tidak mengurangi kesabaran yang hukumnya wajib. Ini tidak mengapa di dalam syariat Islam dan tidak mengurangi kesabaran yang hukumnya wajib. Seperti misalkan seorang berkata, saya sedang sakit, kemudian aduh sakit kepala saya dan yang lain-lainnya, aduh susah bernafas, hilang penciuman, ya, dan yang lain-lainnya. Maka ini tidak mengapa, dengan catatan tadi untuk memberitahukan keadaannya atau untuk mengurangi rasa sakit yang dia derita. Dan ini dalilnya hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, wa ra'sa, aduh sakit kepalaku, wa thuklaya, ya, sangat menyakitkan kepalaku, sangat berat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika dzaki law kana wa ana hayyun fa astaghfira laki wa ad'u laki. Jika hal tersebut saat aku masih hidup, maka dan kemudian aku bisa memintakan kepadamu ampunan dan berdoa untuk engkau. Maka ini menunjukkan bahwa diperbolehkan mengucapkan seperti itu. Makanya Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membuat babu qaulil maridhi inni waji'un aw wa ra'sa aw ishtadda bi al-waja'. Bab bolehnya ucapan seorang yang sedang sakit, aku sedang sakit, atau sakit kepalaku,
atau sakitku semakin berat. Maka ini diperbolehkan para ikhwah. Imam Ibnu Muflih mengatakan, yukhbiru bima yajiduhu li gharadin sahih la li qasdi syakwa. Boleh mengucapkan tersebut untuk memberitahu apa yang dia sedang derita, boleh. Bukan untuk mengeluh, mengadu-ngadu, bukan. Ya, dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad boleh seperti itu karena Imam Ahmad berdalil dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha tadi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga membolehkan hal ini sebagaimana beliau berdalil dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mana Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka latu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya engkau merasakan panas dengan panas yang sangat panas sekali. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperbolehkan. Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk mengucapkan saya sedang sakit, sakit kepalaku, hilang penciuman. Kita sekarang ini mudah-mudahan kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, susah bernafas, ya ini diperbolehkan berdasarkan yang pertama kata beliau iqrariyah, persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua qauliyah, yaitu ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, yang kedua, apabila memberitahukan ya sakit kuasa maha penyayang kepada makhluk, tujuannya adalah merasa menggerutu dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atasnya, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ini tercela dan ini adalah mengurangi kesabaran. Ini disebut dia sedang mengurangi kesabaran, ya. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa Abu Tayyib dan Ibnu Sabbagh serta sekelompok dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan anna aninal maridhi wa ta'awwuhu makruh, bahwa seorang yang sedang sakit kemudian dia mengeluh-ngeluh, ya ini hukumnya makruh. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan hadza dha'if atau batil, maka pendapat seperti ini secara mutlak ini lemah ataupun batil. Fa innal makruha ma thabata fihi nahyun maqsudun wa hadza lam yathbut fihi dzalik. Karena yang disebut dengan makruh adalah apa yang dilarang oleh syariat, dan ini belum ada larangan. Ya, belum ada larangan. Kemudian Imam Nawawi mengatakan fala'allahum aradu bil karaha khilafal aula fa innahu la syakka anna ishtighalahu bidzikri aula. Nah, ini penting nih. Bahwa yang dimaksud adalah apabila seseorang menulis status hilang penciuman, menulis status sudah isoman sekian hari, menulis status nafas tambah berat dan seterusnya, maka ini mereka berarti telah mengerjakan khilaful aula, yaitu sesuatu yang kurang utama, mengerjakan sesuatu yang kurang utama, kurang menerima takdir, ya, menggerutu atas takdir, wa turithu syamatatal a'da, dan mewariskan marah kepada musuh, ya. Wa amma ikhbarul marid sadiqahu aw tabibahu an halihi fala ba'sa bihi ittifaqan. Adapun seorang sakit memberitahukan kepada temannya, kepada dokternya, maka ini tidak mengapa dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Jadi yang jelas
jika seseorang menyebutkan dia sedang sakit, terkonfirmasi positif, bahkan kadang cerita dari A sampai Z, maka ini dilihat apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk mengeluh, untuk mengadukan Allah kepada makhluk, sebagaimana ada pepatah Arab mengatakan idza syakauta li ibni adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada Adam, kepada anak manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihimu. Ya, maka ini dijauhi. Ini bukan perbuatan yang terpuji, ya, bukan perbuatan yang utama. Makanya saya dari awal sudah mengatakan, ya, yang terkonfirmasi positif COVID-19, ya sudah, lebih baik dia lebih banyak berkomunikasi dengan Allah, membuat status kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di media sosial, ya, bukan di media sosial, karena khawatir itu termasuk daripada lemahnya keyakinan, khawatir termasuk daripada menggerutu atas takdir Allah, tidak menerima atas takdir Allah. Tapi kalau hanya sekedar pemberitahuan, maka tidak mengapa. Ini satu. Yang kedua, saya melihat permasalahan ini dilihat dari sisi bahwa bolehkah memberitahukan tentang kematian seseorang. Ya, kematian seseorang. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di media sosial, ya, terutama di media sosial. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberitahukan kematian seseorang disebut dalam bahasa hadis an-na'yu. An-na'yu ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh, mubah. Perhatikan ini baik-baik. Yang pertama yang haram, yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dia berdiri di hadapan orang banyak, kemudian menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan si mayit, kemudian setelah itu diiringi dengan tangisan-tangisan, teriakan-teriakan, dan seterusnya. Maka ini adalah haram. Adapun yang makruh adalah mengumumkan kematian si mayit dengan suara, mengangkat suara, ya, mengangkat suara. Ini juga dimakruhkan. Adapun yang mubah adalah sekedar memberitahuan kematian si mayit tanpa ada pengangkatan suara. Ya. Dan dalilnya sebagaimana Rasulullah SAW memberitahukan tentang kematian Najasyi, kemudian juga memberitahukan tentang orang-orang yang mati di peperangan Mu'tah, yang seperti itu, ya, untuk mendoakan si mayit, dan tujuan lain juga dari memberitahukan yang diperbolehkan adalah untuk pengurusan jenazah, ya, untuk pengurusan jenazah. Maka dari sini tidak mengapa memberitahukan tentang wafatnya seseorang melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan semisalnya, ya, ataupun email, ya, jika maksudnya adalah untuk memberitahukan manusia agar menghadiri sholat jenazahnya atau untuk mendoakan si mayit dan untuk memintakan ya, atau untuk memberikan takziah kepada keluarga si mayit. Maka ini semua adalah sarana-sarana untuk mengerjakan amal-amal saleh tersebut, ya, tidak mengapa. Tetapi jangan sampai seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, terlalu berlebihan sehingga mengundang kembali kesedihan.
sekedar memberitahukan untuk tujuan-tujuan syar'i, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya siap. Anda seorang pendapat untuk yang kedua, Allah seperti dia itu waktu sholat beribadah kepada Allah, namun tidak dilakukan keinginannya tersebut. Berkali-kali Allah telah mengatakan bahwa kita harus beribadah kepada Allah, namun tidak dilakukan. Kita merasa akan berdosa kalau Allah mengeluarkan yang bertanya, Ustaz, saya adalah seorang pedagang. Saya mempunyai beberapa karyawan. Saya telah berikan pejangan atau istilahnya nasihat untuk karyawan-karyawan saya. Ketika waktu sholat, maka hendaklah kalian untuk sholat mengerjakan kepada Allah. Akan tetapi karyawan-karyawan saya ini tidak mengerjakannya sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah saya berdosa membiarkan mereka tetap tidak sholat pada sholat mendatang, atau bagaimana Ustaz penjelasannya? Mohon diberikan silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya seorang muslim mendakwahkan apa yang merupakan perintah agama Islam, baik itu mengerjakan kewajiban atau menjauhi larangan. Kemudian setelah dia mendakwahkan, maka dia berusaha semaksimal mungkin mengikhlaskan niat untuk di dalam dakwah tersebut, lalu berusaha semaksimal mungkin menggunakan ucapan, perbuatan agar dakwahnya diterima. Tetapi tugas kita hanya menyampaikan sebagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam, tugas mereka hanya menyampaikan. Wa ma 'alar rusuli illal balagul mubin. Dan tidaklah ada tugas para rasul kecuali untuk menyampaikan. Dan kita mengikuti para rasul seperti itu, menyampaikan. Ayo salat, ayo salat, ayo salat, menyampaikan. Dengan mengikhlaskan niat, karena biasanya niat yang ikhlas maka ucapannya akan masuk ke dalam hati. Nah, jika kemudian mereka tetap tidak sholat, padahal sudah disediakan waktu sedemikian rupa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dia yang melakukan dosa sendiri, maka dia memikul dosanya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Maka ketika kita mempekerjakan orang dan sudah memerintahkan agar dia mengerjakan sholat tepat pada waktunya, kemudian mereka tidak sholat, padahal kita sudah membuat peraturan jam kerja sedemikian rupa, maka itu bukan tanggung jawab kita lagi. Tetapi saya kasih solusinya adalah mungkin dibuat peraturan, kemudian dibuat semacam kompetisi agar nanti siapa yang sholat tepat waktu, kemudian juga rajin, maka diberikan hadiah dari perusahaan kepada pegawai-pegawai demikian, untuk membiasakan saja agar mereka membiasakan beribadah, terutama sholat. Nah, kemudian yang kedua solusinya adalah membuat peraturan yang mereka dengan peraturan tersebut akhirnya mengerjakan sholat. Dan ini adalah kesempatan bagi seorang pemilik perusahaan ataupun pemilik sebuah tempat yang mempekerjakan orang, maka dia bisa membuat peraturan agar orang-orang yang bekerja di tempatnya tetap mentaati
perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini adalah perihal salat. Wallahu a'lam. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Mudiono di Medan. Silakan Pak, pertanyaannya. Ustaz, mohon diulangi kembali yang tadi Ustaz, yang ayat pembatasan Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini merupakan ayat pembatasan. Jadi maksud pembatasan ini bagaimana Ustaz? Sementara pada ayat yang lain ada ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apakah ini termasuk pembatasan juga Ustaz? Ya, terima kasih. Jelasnya pembatasan tapi diulang lagi agar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dimaksud dari pembatasan tadi, Pak, adalah bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu, yaitu beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu yang dimaksud dengan pembatasan. Bukan ada tujuan-tujuan lain dari penciptaan kita. Adapun ayat yang Bapak sebutkan tidak bertentangan dengan penjelasan yang dijelaskan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Mungkin Bapak di sini memahaminya pembatasan berarti diri sendiri saja, keluarga tidak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud pembatasan adalah tujuan penciptaan kita, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan termasuk daripada mentauhidkan Allah adalah menjaga diri kita dari api neraka dengan mengerjakan ketaatan dan ibadah. Bukan berarti pembatasan hanya kemudian untuk diri sendiri, tidak. Tetapi pembatasan maksudnya adalah pembatasan tujuan kita diciptakan oleh Allah, baik kita, anak istri kita, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Adapun mendakwahi keluarga, anak istri, maka ini kewajiban, dan itu termasuk daripada mengerjakan pembatasan tadi. Artinya termasuk daripada beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Silakan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa ini, di mana? Dari Suryana di Situbondo. Silakan pertanyaannya. Ibu Ustaz, melanjutkan tentang yang belajar sholat itu tidak mau. Gini Ustaz, Allah mengajak keluarga kami itu mengerjakan sholat. Bukannya diikuti, malah kebersatan sama Allah Ustaz. Ada yang mengatakan seperti ini. Masih belum ada yang mengatakan seperti ini, ada yang belum dapat hidayah. Ini hati saya masih belum ada terbuka oleh Allah. Ini bagaimana Ustaz ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Di dalam surat Al-Asr dijelaskan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian dari kerugian-kerugian adalah orang yang beriman, yaitu berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mendakwahkan ilmunya, dan kemudian dia bersabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Maka apabila kita mendakwahkan yang hak,
mendakwahkan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan dipahami oleh para salaf saleh, maka pada saat itu jika ada yang menolak, mencibir, menghina, merendahkan, ngata-ngatain, bersabarlah. Karena Allah berfirman, wa tawasau. Coba kita perhatikan para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa kurangnya dari para rasul? Niatnya ikhlas saat berdakwah, bahkan paling ikhlas, hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ganjaran dan terima kasih. Ikhlas, benar-benar ikhlas. Bahasanya baik saat berdakwah, paling baik bahasanya. Akhlaknya paling lembut, paling santun, tetapi tetap saja banyak yang menolak dakwah para rasul, para nabi alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala, ma'ala rusul illa al-balagh. Tidak ada tugas dari para rasul kecuali menyampaikan. Adapun petunjuk mengerjakan apa yang sudah disampaikan, itu hanya Allah yang memberikan petunjuk. Itu satu. Jadi kita tetap wajib bersabar saat mendapatkan dakwah belum diterima. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diintimidasi oleh orang-orang Taif pada waktu itu sampai beliau luka-luka dan beliau sangat sedih. Kemudian beliau ditawari oleh malaikat gunung untuk menimpakan gunung kepada penduduk Taif. Kata Rasulullah SAW, la bal arjullah an yukhrija min aslabi man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Ya. Tidak. Tetapi aku berharap kepada Allah agar mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka nantinya ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi mendakwahi orang tidak semudah membalik telapak tangan. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan, perlu keikhlasan niat, perlu doa, perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah tugas kita menyampaikan agar mereka mengamalkan Islam yang sebenarnya sebagaimana seseorang mengamalkan Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Naam. Sementara Ustaz yang telah meluangkan waktu untuk mengajarkan kepada kita pelajaran yang bermanfaat dan juga berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan nampaknya perjumpaan kita sampai di sini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati, hafizakumullah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, pada pertemuan kali ini kita akhirnya mengetahui bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah artinya adalah segala sesuatu yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin. Dan kita juga sudah mempelajari bahwasanya pokok dari ibadah adalah ketundukan, kepatuhan yang mutlak, penghinaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita juga sudah pelajari bahwa inilah hikmah syar'iyyah diniyah, hikmah yang sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Islam, bahwa penciptaan makhluk-makhluk
jin dan manusia tidak lain kecuali hanya untuk beribadah. Isinya menjadikan seseorang senantiasa selalu taat kepada Allah, selalu lurus di dalam kehidupannya, tidak melenceng bermaksiat kepada Allah. Jika seseorang melenceng, maka ingat, hikmah dari penciptaannya adalah beribadah kepada Allah. Jika seseorang mengeluh atas kehidupan yang sulit, yang sempit, kemiskinan, penyakit, dan musibah serta bala, maka ingat, hikmah penciptaan kita bukan untuk kesenangan, kenyamanan saja, tetapi untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan begitu dia akan kokoh, dia akan tegar, dia akan sabar menghadapi kehidupan di dunia ini. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa Allah mempunyai kehendak. Kehendak Allah ada dua. Kehendak yang disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah. Kehendak Allah yang sesuai dengan syariat Islam dan ajaran Islam. Kehendak ini kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Apabila orang mengerjakan ketaatan, maka berarti di dalam dirinya ada kehendak syar'iyyah diniyah. Allah menghendaki dia melakukan itu. Allah ingin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak yang kedua adalah kehendak kauniyah qadariyah. Kehendak yang merupakan kekuasaan Allah. Apabila Allah mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Maka kehendak ini pasti terjadi. Pasti terjadi kehendak ini. Jika Allah menghendaki orang tersebut taat, maka pasti taat. Beriman, pasti beriman. Sebaliknya juga jika Allah menghendaki orang tersebut bermaksiat, ya, kekufuran, kesyirikan, maka pasti terjadi. Maka inilah dua kehendak Allah. Dengan memahami dua kehendak ini, kita tidak akan bingung kenapa orang bermaksiat lalu disiksa. Karena itu adalah kehendak Allah yang kauni qadari, pasti terjadi. Tetapi bukan kehendak Allah yang syar'i dini, yang disukai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa catatan dari pelajaran kita pada pagi ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.